Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat Kiper dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Pada sesi kali ini kita akan lanjutkan tentang dasar-dasar Python. Kali ini pokok bahasanya adalah tuple and maps. Ya. Ini lanjutan dari sesi sebelumnya mengenai list. Untuk itu sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe channel kami di Fathur Rahim ya, seperti tampak di layar. Kemudian follow juga Instagramnya di Fathur Kaltim. Dan untuk update terbaru tentang YouTube kami beserta dengan ulasannya bisa pula dilihat di blog kami di fathur.web.id. Kita akan langsung ke materi kita tentang tuple. Jadi sebelum masuk ke tuple, saya akan coba mengingatkan kembali mengenai list, ya, mengenai list. Jadi untuk membuat list itu menggunakan kurung balok ya, menggunakan kurung balok. Contoh misalnya nama variabelnya adalah menu, gitu ya. Menu sama dengan Indomie, kemudian petik Indomie, kemudian tahu, ya, tahu, kemudian pisang, kemudian nasgor, nasi goreng. Nah, ini adalah list, ya. Ini adalah list, variabel list. Jadi ketika saya mau memanggil print menu yang indeks kedua yakni tahu, gitu ya. Kemudian saya tutup kurung. Menu 2, saya enter. Hasilnya adalah pisang. Jadi indeks ke-0 adalah Indomie, indeks ke-1 adalah tahu, dan indeks kedua adalah pisang. Nah, ini untuk list. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tuple. Apa bedanya list dengan tuple? Kita akan coba dulu, nanti akan kita lihat bedanya. Yang jelas, saya akan gunakan cara yang sama. Misalnya menu tadi menu makanan ya. Sekarang minuman. Minuman sama dengan buka kurung. Kalau tadi menggunakan balok itu untuk list, sekarang kita menggunakan untuk tuple itu dia menggunakan buka kurung ya. Buka kurung, kemudian minumannya adalah soft drink, kemudian kopi, gitu ya, kopi, kemudian lagi minuman kopi, susu, satu lagi water, air putih, water, air putih.
Oke, tutup kurung, enter. Nah, ini yang dinamakan dengan tuple. Ya, ini yang dinamakan dengan tuple. Bedanya ada di penggunaan yang list itu menggunakan kurung balok ya, diapit kurung balok, sedangkan untuk yang tuple itu menggunakan buka kurung biasa. Ya, seperti penggunaan pada perintah print. Kita akan lihat bedanya. Sekarang saya akan menu yang kedua tadi pisang itu sama dengan saya ganti saya ganti dengan titik banana ya. Oke, saya akan coba print menu yang kedua, tutup kurung, hasilnya adalah banana ya. Jadi kalau saya print buka kurung menu secara keseluruhan, hasilnya adalah Indomie tahu banana nasgor. Sedangkan untuk tuple minuman, saya akan print buka kurung minuman. Hasilnya adalah semua akan tampil. Kemudian saya print buka kurung minuman, indeks kedua itu berarti susu. Nah, sekarang coba saya ganti ya. Saya akan coba ganti minuman indeks kedua saya ganti susu dengan milk. Kita lihat bisa nggak? Nggak bisa ya, karena inilah bedanya antara list dan tuple. Jadi di samping buka kurung tutup kurung yang digunakan berbeda, memang fungsinya berbeda. Untuk list itu bisa dimanipulasi isinya. Artinya kita bisa mengedit, menghapus atau mengganti list tadi. Tetapi di tuple ini tidak bisa dilakukan. Dia permanen. Ya. Jadi tuple ini list juga sebenarnya, tetapi list yang permanen. Biasanya ini digunakan untuk bulan, ya, bulan, hari dalam seminggu, nama-nama bulan, artinya pasti tidak mungkin berubah gitu ya. Sedangkan list ini bisa saja berubah, bertambah dan seterusnya. Nanti penggunaannya kapan dan di mana yang paling tepat itu bergantung kasusnya. Jadi masing-masing tentu akan berbeda. Jadi sekali lagi, perbedaan pertama antara list dan tuple itu terletak pada buka kurung tutup kurung yang digunakan. Yang kedua fungsinya memang untuk tuple itu lebih permanen. Jadi tuple itu menggunakan buka kurung tutup kurung. Ya. Bisakah nilainya berbentuk angka? Bisa ya untuk tuple. Jadi misalnya tadi minuman kita ganti menjadi juara gitu ya. Juara sama dengan buka kurung 1, 2, 3. Jadi juaranya ada 3. Ini juga contoh daripada tuple. Tapi kalau saya buat semacam ini, juara sama dengan buka kurung kotak 1, 2, 3. Ini namanya list. Gitu ya. List. Sekali lagi, bedanya untuk tuple itu permanen, tidak bisa diedit dan tidak bisa ditambahkan yang baru. Baik, setelah tuple
kita akan berbicara mengenai maps, ya, mengenai maps atau peta. Bahasa kalau di Indonesia kan peta, mapping, atau lebih mudahnya ini adalah semacam kamus atau dictionary atau kumpulan daripada list, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi dia memiliki key, dia memiliki keyword, ya, sehingga mudah untuk dirujuk atau ditampilkan. Ya. Contohnya untuk maps itu menggunakan buka kurung kurawal, ya, buka kurung kurawal. Nih, buka kurung yang semacam ini, ya. Jadi semacam itu. Jadi saya ambil misalnya daftar nilai misalnya, ya, daftar nilai atau biodata, sambil biodata misalnya biosis biodata siswa sama dengan buka kurung kurawal, kemudian saya tulis di sini Tono petik 1, harus menggunakan petik tunggal, ya, kemudian titik 2. Jadi tononya ini adalah keywordnya, sedangkan yang di setelah titik 2 itu adalah value-nya, nilainya. Jadi tono itu NIS-nya adalah 322. 322. NIS-nya adalah 322, koma. Kemudian Iwan itu NIS-nya adalah 345. Sedangkan Wati itu adalah 444. Tutup kurung kurawal. Nah, jadi seperti itu untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah variabel map, ya, variabel mapping. Kemudian saya tekan enter. Jadi sekali lagi, untuk list itu menggunakan kurung balok, kemudian untuk tapel menggunakan buka kurung biasa, sedangkan untuk map menggunakan buka kurung kurawal, gitu ya, buka kurung kurawal. Lalu ketika saya ingin mencetak Iwan, teknisnya adalah print buka kurung, nama variabelnya adalah biosis buka kurung kurung balok, kemudian tanda petik Iwan, petik lagi, tutup kurung balok, tutup kurung. Ketika saya tekan ini, maka yang akan dicetak adalah value dari Iwan, ya, nilai dari Iwan. Saya tekan enter, maka hasilnya adalah 345. Jadi yang akan dicetak adalah nilai dari Iwan. Oke. Kalau saya buat misalnya semacam ini, print biosis buka kurung petik 322 kurung balok tutup kurung. Hasilnya apa? Error. Kenapa? Karena 322 itu bukan keyword, ya, bukan keyword. Keywordnya adalah Tono, Iwan, dan Wati.
Jadi untuk mencetaknya adalah print biosis tono atau print biosis Iwan atau print biosis Wati. Nah, ini adalah contoh penggunaan maps. Jadi contoh lain misalnya hobi. Hobi sama dengan buka kurung kurawal, kemudian hobinya si Dodi itu adalah basket. Basket. Koma, hobinya Didi itu adalah tenis. Tutup kurung. Dodi salah ya, titik 2 ya. Oke. Jadi ini titik 2, kemudian ini titik 2. Nah, untuk mencetak maka print untuk menampilkan print buka kurung hobi ya. Hobi, kalau saya buat semacam ini bagaimana? Hobi misalnya 1. Apa berlaku hukum indeks di sini? Print hobi 1. Maka dia tidak mau tampil. Kenapa? Karena di sini mengenal keyword. Ya, keyword. Bukan indeks seperti di list dan di tuple. Maka bunyinya harus print hobi petik Didi. Nah, petik lagi. Maka ini yang akan keluar adalah tenis, karena Didi itu hobinya tenis. Inilah yang dimaknai dengan mapping. Nah, kalau tuple itu tadi tidak bisa diedit. Kalau map itu bisa ya. Saya ambil contoh, saya ingin mendelete ini. Saya ketik saja del hobi petik Didi. Del hobi Didi. Oke, saya ganti huruf kecil dulu di sini. Kira-kira terhapus nggak? Kira-kira. Ya, jawabannya adalah tidak terhapus. Kenapa? Karena map itu keyword itu case sensitive. Jadi dia akan mengenali huruf besar dan huruf kecil. Itu dianggap berbeda. Ya, jadi harus del hobi buka kurung balok petik D-nya huruf besar Didi gitu ya, untuk kurung enter. Nah, ini kalau saya print hobi, maka yang akan hasilnya adalah Dodi basket. Jadi seperti itu. Data yang kedua itu sudah dihapus gitu ya. Sudah dihapus. Kemudian saya ingin mengganti bagaimana? Saya akan copy saja. Oke. Hobi
hobi Didi akan diganti dengan Didi itu akan diganti dengan Iwan. Bukan keywordnya, tetapi yang akan diganti isinya. Jadi hobinya itu adalah berenang. Ya. Oke. Ketika saya print hobi, tutup kurung, hasilnya adalah Dodi, berbeda ya, Didi berenang. Jadi nambah dia ya. Harusnya tadi saya ketikkan Dodi. Kita coba sekali lagi. Yang Didi berenang ya, ini jadi menambah. Kemudian saya ganti hobi Didi menembak, memancing. Nah, hobi Didi itu adalah memancing. Sekarang saya print hobi. Maka hasilnya adalah Dodi tetap basket, sedangkan Didi berubah dari berenang menjadi memancing hobinya. Nah, jadi ini sekaligus sudah untuk mengedit ya. Jadi untuk map itu bisa ditambah, bisa diedit gitu ya. Bisa ditambah, bisa diedit, dan bisa dihapus. Bisa ditambah, bisa diedit, dan bisa dihapus. Jadi itu tadi penjelasan mengenai maps, penjelasan mengenai maps, sekaligus penjelasan mengenai tuple, juga penjelasan mengenai list ya. List, kemudian tuple, kemudian maps. Maps menggunakan buka kurung kurawal, tuple menggunakan buka kurung tutup kurung yang biasa, sedangkan list menggunakan buka kurung tutup kurung balok. Bedanya, list itu daftarnya bisa fleksibel, bisa diedit, ditambah, dikurang, dan dihapus. Ya. Sedangkan tuple ini permanen daftarnya. Sedangkan maps juga daftar, tetapi daftarnya menggunakan keyword, bukan indeks. Dan daftarnya juga bisa diedit, dihapus, atau diganti gitu ya, dengan dengan value, nilai yang lainnya. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan terinspirasi untuk semakin kuat untuk belajarnya, karena ini baru basic dasar daripada Python, yakni pemrograman interpreter. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.